Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Mustafa, di segmen Jangan Salah Arah, edisi spesial Ramadan. Ya, ini hari kedua ya, kita berpuasa. Mungkin ada yang ketiga kali ya, sudah ketiga. Tapi buat saya ini hari kedua ya. Saya berpuasa, sudah mulai kerasa nih jam-jam segitu. Saya mau menyapa nih sahabat saya juga nih, Bro Eko. Assalamualaikum, Bro Eko. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bang? Baik, Bro Eko. Kayak seger ini. Udah pada seger ini. Biasa awal Ramadan ya pada seger. Enggak tahu nanti. Seger. Oh, bukan karena ini sahurnya kesiangan enggak? Oke, saya juga menyapa nih di live yang sama ada Bang Ahmad Nur Hidayat, Bang Ahmad Nur. Assalamualaikum Bang Ahmad Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Masih puasa? Bang. Masih alhamdulillah. Kok puasa kok? Alhamdulillah. Ini Bang Ahmad Nur udah siap jadi khotbah ini tarawih nih kayaknya. Ini bulan Ramadan suasana soleh. Iya benar. Kayaknya public policy-nya hijrah ini. Amin. Amin. Oke, seperti biasa ya, hari ini kita coba mendiskusikan 1-2 topik ya yang sedang hangat. Kita akan melihat peristiwanya seperti apa dan kita baca secara jernih ya, agar kita tidak salah arah nih, bersama narasumber kita Bang Ahmad Nur dan juga Bro Eko ya. Kita diskusi bersama di sore hari ini sampai menjelang nanti 30 menit lah ke depan, nggak sampai buka ya, biar orang masih punya persiapan untuk berbuka. Oke, untuk pertama apa nih Bro Eko, topik kita sore hari ini nih? Ya, baik. Ini kebetulan masih hal yang tidak jauh-jauh amat dari kemarin ya. Oke. Ini yang pertama tetap tentang penderitaan rakyat ya. Ini emak-emak menjerit harga bahan pokok naik jelang masuk Ramadan. Nah, ini ini Ramadan ini kan tentunya biasanya secara ekonomi itu serba naik ya. Yeah. Tapi maksudnya dari sisi dinamika ekonomi itu semakin bagus biasanya, ya kan? Nah, entah ini Ramadan sekarang ini seperti apa nih, Bang Matun nih prediksinya nih? Ya, terima kasih Bro Eko, Bro Mustafa ya. Kita di channel di acara Jangan Salah Arah ini, Ngabuburit ini, saya kira saya ingin menyampaikan terkait dengan Ramadan dulu ya. Ya, Bang. Ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semua, para dulur, sahib-sahib semua, masyarakat Indonesia. Semoga Ramadan 1443 Hijriah ini menambah takwa kita dan menambah kesiapan mental kita dalam menjalani kehidupan di bulan-bulan berikutnya, begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan kalau saya kira apa yang disampaikan oleh Mustafa dan Eko tadi ya terkait mengenai kenaikan harga-harga, memang ini belum pernah ya dalam sejarah Ramadan ya. Kalau kita menilik ke belakang ya, Ramadan yang lalu ya, baik itu sebelum COVID ataupun setelah COVID, ya kita mengalami satu suasana di mana di bulan Ramadan ini kita mengalami satu kondisi yang tidak mengenakan buat kita ya. Pertama adalah masalah COVID ya. COVID ini belum juga dinyatakan sebagai endemi, artinya ini sebagai pandemi dan ini masih menjadi ancaman ya. Ditambah lagi kenaikan harga-harga ya, yang diakui oleh pemerintah, diakui oleh Pak Menteri Luhut, diakui oleh banyak pihak. Memang kenaikannya ini bukan tanda kutip ya, bukan berarti pemerintah tidak tahu, pemerintah secara sadar melakukannya gitu ya. Lihatlah contohnya misalkan ketika pemerintah bicara menaikkan harga Pertamax misalkan, ya kan? Ini kan secara sadar dinaikkan gitu ya, 9.000 menjadi 12.000.
dan ini dilakukan 1 April kemarin ya, beberapa hari, 2 hari sebelum Ramadan. Kemudian PPN naik juga 11% ya, dari 10% menjadi 11%. Ini juga bukan tanpa sengaja, ini adalah direncanakan gitu loh. Per 1 April Kementerian Keuangan merencanakan menaikkan PPN 11%. Nah, itu hal yang direncanakan itu kan tentunya harusnya melalui satu pertimbangan yang matang ya. Tetapi kan ini suasananya di 1 April ini kan suasananya kita belum selesai kelangkaan minyak ya. Saya hari ini dapat informasi setelah harga eceran tertinggi dihapus, kemudian pemerintah menetapkan subsidi untuk minyak curah. Setelah itu minyak curahnya hilang dari pasar tradisional. Jadi semua yang disebutkan oleh Pak Jokowi bersubsidi, semuanya hilang, Mus. Kok? Betul. Minyak curah hilang karena setelah disubsidi batas atas 14.000 malah hilang, tidak ada di pasaran. Begitu juga dengan premium dan pertalite. Ya, terutama pertalite yang diumumkan 10 Maret yang lalu sebagai BBM bersubsidi, itu juga mulai dirasakan hilang ya. Kalau saya memantau mulai awal April itu di berbagai tempat di daerah di luar Jabodetabek ya, perjalanan saya menuju ke Cirebon, ke Kuningan, itu pertalite juga tidak ada. Ya, begitu juga dengan solar. Jadi ini era ini Ramadan yang luar biasa karena apa yang disebut dengan subsidi bersubsidi itu malah tidak kita temuin di pasaran, bro. Malah kita akhirnya berkesimpulan, kalau begitu di bulan Ramadan ini masyarakat dipaksa membeli harga-harga keekonomian dibandingkan subsidi. Ketika minyak curah tidak ada berarti dipaksa minyak gorengnya kemasan. Ketika pertalite yang nggak ada berarti dipaksa menggunakan Pertamax. Ketika LPG yang 3 kilo juga langka, terpaksa harus membeli yang tabung besar, tabung warna biru. Ketika solar tidak ada, dipaksa menggunakan Dexlite atau Dex Premium dan sebagainya. Dan itu menurut saya satu salah arah gitu pengelolaan negaranya gitu. Benar. Saya berhenti di situ dulu. Ya, tadi minyak goreng kan yang HET Bang ya, yang bersubsidi hilang. Sementara yang kemasan itu kan kenaikannya ya 100% ya, kalau bisa dibilang 100% saat ini, bahkan lebih. Dulu saya ingat itu kan 2 liter itu mungkin sekitar 24.000. Kalau sekarang kemarin saya ke toko swalayan itu bisa sampai 50.000 lebih minyak goreng itu. Exactly. Kasihan kan masyarakat kita kan, sementara penghasilannya mereka itu tidak mengalami kenaikan. Ya, penghasilannya kemarin ditetapkan berdasarkan keputusan para gubernur ya, angka upah minimum regional itu naik itu hanya sekitar 1%. Ya. Itu kalau di capture dengan PPN aja udah habis. Jadi kenaikannya tidak ada apa-apa. Belum lagi kalau dipaksa kemudian harus beli Pertamax, itu nggak bisa pasti. Nah ini Bang, itu kan setiap pengumuman subsidi barang tersebut hilang, ya kan? Nah ini problemnya apa gitu loh? Problemnya apa gitu? Istilahnya apakah karena ada sesuatu yang tidak dipenuhi, ya kan, oleh pemerintah, ataukah memang apa istilahnya ada sesuatu yang lain begitu? Ini saya masih belum paham. Kalau misalkan memang subsidi berarti ada dananya kan. Kalau memang nggak ada dananya tapi disubsidi ngutang lagi gitu misalkan, sehingga para produsen merasa keberatan dan tidak memproduksinya, atau bagaimana Bang? Jadi salah satu penyebabnya kalau dalam konteks BBM ya, kita akan bicaranya per konteks ya. Konteks BBM ini kan yang mensuplai Pertamax, Pertalite, Premium ini kan Pertamina. Ya kan, dia monopoli kan, penyulingan kemudian dan pendistribusian ini kan bisa dibilang Pertamina ya. Nah ini ada gap yang luar biasa antara harga subsidi dengan harga dunia sekarang.
ya. Harga dunia minyak itu sekarang itu sudah di luar dari asumsi APBN. Asumsi APBN itu di bawah 100 US dollar. Sekarang kita sudah di atas 110 US dollar ya. Sempat 130 walaupun dia turun lagi ya. Nah, dengan harga itu nggak bisa itu jualan dengan harga yang subsidi ya. Misalkan solar masih 5.000 perak gitu kan, kemudian pertalite masih 9.000, itu nggak bisa. Nah, karena dia tidak bisa, maka orang akhirnya bicaranya adalah Pertamina akhirnya bicaranya adalah ya udah kalau gitu nggak usah kita produksi. Bisa kita produksi kalau ini ada subsidi dari pemerintah. Nah, persoalannya untuk Pertamina di tahun 2021 saja itu 109 triliun pemerintah itu masih nunggak ya, belum membayar utangnya kepada Pertamina. Jadi suasana yang seperti itu membuat neraca keuangan Pertamina akhirnya melakukan penghematan. Nah, cara penghematannya adalah daripada gitu kan, pemerintah juga bisa bayar, dipaksa juga harus bersubsidi, nanti kita bisa kolaps, ya udah kita kurangin. Saya ingin tidak mengatakan hentikan, kita kurangin produksi untuk BBM yang bersubsidinya. Karena jumlahnya berkurang, dipilih-pilih itu pembensin tertentu, pembensin yang dianggap dekat dengan kepentingan umum, rute-rute yang kira-kira masyarakat menengahnya itu agak rewel, itu ada. Tapi di kampung-kampung, di jalan-jalan yang perjalanan itu seringkali tidak diperhatikan, tidak ada itu. Itulah yang kemudian ini menjawab kenapa ada di satu pom bensin dan itu banyak di Jakarta ya, pertalite-nya tersedia, tapi di luar Jakarta itu pertalite-nya sudah susah. Ya itu salah satu alasan ya kenapa BBM atau barang-barang bersubsidi itu hilang. Begitu juga dengan minyak curah. Dalam konteks minyak curah misalkan, ketika harga tertinggi untuk curah dipatok 14.000 ya. Sementara harga kemasan sekarang sudah berapa di mall itu? 24.000. Artinya ada gap 10.000 kan. Nah, si produsen minyak berpikir daripada saya suplai ke pasar curah ke pasar tradisional, lebih baik saya jual aja kepada pengusaha kemasan. Kalau saya ambil let's say 18.000, kan saya udah untung 4.000 dibandingkan masuk ke curah kan. Akhirnya dia ambil itu 18.000, dia jual 18.000, sedangkan yang pasar tradisional tuh nggak dipikirin sama dia. Nah, inilah gunanya ada negara. Negara itu untuk mengatur satu regulasi. Ketika dia menetapkan satu regulasi, dia juga memastikan mengawasi jalannya regulasi itu. Nah, ini kan kita seolah-olah pengawasan ini tidak berjalan, Mus. Jadi langkahlah minyak curah di pasar tradisional karena produsen minyak, karena ini yang bedanya cuma di kemasannya aja. Akhirnya dia lari ke kemasan. Begitu. Meskipun juga ada pejabat yang bilang gini, Bang ya udahlah nggak usah goreng-goreng kan, direbus-rebus aja gitu kan. Nah, itu ide gila itu. Iya, Pak. Jadi saya nggak kebayang, Bang, kerupuk direbus, Bang. Tukang gorengan. Kalau orang itu orang biasa boleh, apalagi dia pecinta kesehatan. Tapi orang ini kan pejabat publik, pimpinan parpol. Dia harusnya bicaranya adalah bicara bagaimana itu tersedia gitu loh. Supaya tersedia itu bagaimana ya, kritiklah pemerintahnya, kritiklah menterinya, kritiklah yang perlu dikritik, yang punya kekuasaan gitu loh. Bukan ini kemudian masyarakat seolah-olah disalahkan, kemudian yang berkuasa itu seolah-olah dibenarkan, itu kan narasi terbalik. Salah arah itu. Ada demonya, Bang. Ada demonya, Bang. Termasuk ada juga yang sampai demonya jangan memang luar biasa ya. Gak usah makan gorengan, gak usah makan nasi, cukup pisang aja 2 katanya, kenyang katanya itu. Dia memasak. Wah, ini apalagi di bulan Ramadan ya. Kalau gorengan itu orang rindu bakwan itu kan. Orang rindu goreng-gorengan, ya itu nggak bisa tergantikan kalau begitu ya. Walaupun sebetulnya ya narasi minyak goreng tidak ada itu harusnya itu narasinya harusnya narasi apa sih yang terjadi. Ini kan ada pasar oligarki, lain minyak sawit kita ini adalah kebun terbesar di dunia.
Kita adalah produsen sawit terbesar di dunia. Lah kok bisa kita langka? Ini kan harusnya otaknya ini di apa istilahnya? Ya difungsikan lah ya. Kemudian kita ini apa? Negara besar, negara produsen minyak, kok bisa nggak ada itu loh yang kalau kita sudah menghemat lah, negara lain bagaimana? Ini kan ada salah berpikir, salah arah dari pengelola negara kita dan orang yang menganjurkan itu. Ini Bang, yang saya masih tanda tanya, seperti BBM tadi, ya kan sudah jelas ada sangkutan yang belum selesai, ya kan? Kalau begitu kepada Pertamina, gitu kan? Nah, sementara kebijakan subsidi ini sudah diumumkan gitu loh. Jadi artinya willing tanpa doing gitu kan? Gitu kan? Artinya implementasinya kan tentunya harus menganggarkan begitu. Nah, apa ini enggak termasuk penipuan publik? Gimana Bang ini Bang? Ya, sebetulnya ini adalah ya bagian dari tidak kompetennya ya pengelola negara kalau menurut saya. Ya. Dan kebanyakan pencitraan gitu loh. Jadi kesannya tuh bohong terus. Nah, saya kira ini yang harusnya dikoreksi lah ya. Ini saatnya kita kerja. Rakyat sedang membutuhkan kerja Anda, wahai penguasa. Kerjalah dengan baik. Kapan lagi Anda bisa bekerja dengan baik? Ini saatnya ketika rakyat itu sebetulnya masih mendukung Anda. Kalau nanti rakyat sudah tidak mendukung, apa yang bisa Anda kerjakan, kan begitu? Betul. Tadi 2 tahun bicara lagi Bang. Oh iya, ngomong-ngomong penguasa, jadi langsung kebayang ini Bang, lagunya Iwan Fals ya, yang wakil rakyat. Seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Dan sekarang bukan cuma tidur, saya pikir hilang ini wakil rakyatnya ini. Harusnya disenandungkan Pak. Lagunya Iwan Fals itu sangat tepat itu kita nyanyikan itu Mustafa Eko itu. Karena DPR-nya juga kan tidak berperan sebagaimana peran DPR seharusnya. Sudah hilang perannya sepertinya. DPR itu dalam sistem presidensial itu adalah oposan dari presiden. Ya. Makanya dia punya hak komisi, ya dibagi hak komisi-komisi itu memantau kinerjanya para menteri-menteri pembantunya presiden gitu. Nah, kalau mereka sekarang hanya mengamini saja, tidak punya hak tidak menggunakan hak bertanyanya, hak mengevaluasinya, ya buat apa kita punya DPR MPR seperti itu, ya enggak? DPR MPR-nya juga harus kita kencengin ini, bahwa mereka itu digaji dari uang rakyat, mereka harus bekerja atas nama rakyat, bukan menservis, mendeliver partai politiknya dan juga mendeliver kemauan dari penguasa. Begitu loh, yang benar itu, Mus. Oke, ya, saya pikir cukup lah ya masalah kenaikan ini. Ibu-ibu ya kita harapkan ada perubahan lah yang mendasar. Selanjutnya apa nih Bro Eko? Masih ada relevansi atau gimana nih topik kita berikutnya? Masih ada. Jadi suara-suara rakyat ini justru pihak-pihak lain yang menyuarakan ya. Bukan DPR malah ya. Tapi ini contohnya BEM seluruh Indonesia gitu kan menyuarakan. Dan ini hampir tidak ada ya di televisi nasional. Tidak selanjutnya apa nih, Bro? Ya, ini tentang demo ya, demo BEM seluruh Indonesia. Ya ini mereka justru yang menyuarakan suara rakyat itu sekarang, itu kan? Iya. Yang saat ini sedang hangat ya. Walaupun itu minim pemberitaan, terutama di televisi hampir nggak ada begitu. Nah, ini yang istilahnya ini sangat kental sekali, seolah-olah ada warning gitu ya, sehingga tidak ada keberanian bagi stasiun-stasiun televisi. Padahal secara jurnalistik itu harusnya wartawan itu atau media news itu harus mampu istilahnya menyuarakan gitu ya. Jadi sekarang yang ada begitu. Mahasiswa udah turun ya, udah turun ke jalan ya sekarang. Mahasiswa turun kemarin, tapi kan pemberitanya itu sangat minim sekali gitu. Kemudian ada kemungkinan katanya tanggal 11 ya, tanggal 11 April ya, itu ada lagi turun ke jalan. Dan entah ini biasanya gerakan-gerakan seperti ini selalu
di stigma, ada yang menunggangi dan sebagainya. Nah ini yang disuarakan masih sama tentang kenaikan harga, penundaan presiden, ya, penundaan pemilu, perpanjang masa jabatan presiden dan IKN dan sebagainya. Nah itu memang suara rakyat yang saat ini yang memang sedang hangat ya, banyak diutarakan oleh banyak kalangan gitu. Ini gimana menurut Bang Maktur melihat ini nih? Kita emang udah membahas beberapa kali ya, tapi perkembangan ini kayaknya nggak ada semacam upaya untuk pendengar. Ini gimana ini? Iya betul Bang Eko. Ini menarik ya untuk kita kupas ya, bahwa gerakan mahasiswa ini ya, BEM seluruh Indonesia ini yang kemarin-kemarin hilang ya, tidak melakukan demonstrasi mungkin karena COVID ya, tapi kita pada hari-hari terakhir ini menyaksikan ya bagaimana lantangnya mahasiswa Indonesia itu dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dan saya kira ini gerakan yang cukup bagus, meskipun saya sadari bahwa perlawanan dari pihak penguasa ini akan ada nanti. Nanti akan muncul isu, kalau menurut saya gerakan BEM ini ditunggangi oleh kepentingan politik, underbow partai politik tertentu, kemudian tidak murni aspirasinya, ada konglomerat di belakangnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang saya kira akan terjadi. Dan saya ingin sampaikan kepada teman-teman muda kita, kaum mahasiswa, anak muda, jangan Anda takut. Karena sebetulnya apa yang Anda sampaikan itu adalah aspirasi banyak orang, bukan segelintir orang. Jadi selama gerakan mahasiswa ini menyuarakan aspirasi banyak orang, tidak perlu ragu, tidak perlu takut akan fitnah atau cercaan, apalagi penjara begitu ya, yang nanti mungkin bisa dianggap melanggar hukum gitu ya. Nggak perlu takut, karena Anda sedang memperjuangkan, Anda sedang menyampaikan aspirasi masyarakat. Dan memang kenyataannya hari ini masyarakat Indonesia ini sedang menderita, sedang menjerit, meminta tolong ke siapa mereka tidak mengerti gitu loh. Ketika mereka harus mengurangi belanja mereka karena harus mengongkosi BBM-nya dengan lebih mahal, mereka harus mengurangi belanja Ramadan ini karena semuanya udah serba mahal, daging, gula, ya kan, yang manis-manis ini sekarang mahal ini, bro. Jadi padahal yang manis-manis ini diperlukan saat orang berbuka puasa dan juga saat sahur kan begitu. Ini hilang sekarang. Kita saksikan ya, bahan-bahan lain juga, sirup dan sebagainya itu mulai mahal di pasaran. Jadi apa yang gerakan mahasiswa ini lakukan ini sudah benar, dan terus saja kalau Anda kemudian konsisten dengan apa yang Anda suarakan, Anda akan mendapatkan dukungan publik. Dan beruntunglah yang menjadi pemimpin mahasiswa sekarang, karena dia bisa menjadi pemimpin Indonesia ke depan ya, hari ini dan ke depan, karena pemimpin yang harus jadi pemimpin itu tidak bergerak, tidak menjalankan tugasnya gitu loh dengan semestinya. Ini adalah momentum perubahan, dan saya kira kita semua mendukung apa yang disampaikan oleh gerakan mahasiswa BEM seluruh Indonesia, apalagi yang disampaikan ini adalah sesuai dengan aspirasi masyarakat Indonesia hari ini. Nah ini persoalannya begini, Bang. Ini kan tidak hanya sekarang aja ya, yang lalu juga sudah ada demo-demo begitu. Tapi biasa yang diperhatikan itu adalah siapa di belakangnya, gitu ya. Bukan apa tuntutannya, bukan kontennya, bukan substansi yang disampaikan, yang disuarakan gitu loh. Nah, selalu seperti itu. Dan kita bisa melihat di netizen juga di Twitter ya. Iya. Itu biasa akun-akun yang followernya hampir nggak ada. Yang selalu membidik itu adalah ini ditumpangi. Ini melihat fenomena ini seperti apa, Bang, istilahnya? Ini kan apa istilahnya? Seolah-olah ingin mengkaburkan dari apa istilahnya? Apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat begitu. Jadi yang perlu diwaspadai ini adalah gerakan mahasiswa ini kemudian dikerdilkan ya oleh orang-orang yang tidak suka.
Dan yang orang tidak suka ini kan orang yang berkuasa sekarang kan, karena mereka mengkritik kebijakan sekarang, ya kan. Nah, caranya adalah memecah belah, ya, kemudian memfitnah, sampai kemudian mereka berharap gerakan ini lemah. Dan saya kira semua penguasa tirani ya itu melakukan hal yang sama. Pemerintah Cina misalkan dia melakukan bahkan menggerakkan tentaranya untuk menyiksa mahasiswa seperti demonstrasi di Hong Kong misalkan. Ya itu biasa, dan yang penting adalah buat gerakan mahasiswa ini adalah bagaimana dia konsisten ya menyuarakan aspirasi publik tadi, dan kemudian dia membuktikan dirinya bahwa gerakan mahasiswa ini adalah gerakan yang transparan dan akuntabel. Jadi jangan ada lah gerakan atau elit mahasiswa itu ketemu tokoh-tokoh tertentu, jangan ada, hindari itu. Ya saya kira itu malah akan berdampak buruk kepada persoalan citranya mahasiswa itu gitu. Yang kedua ya, saya kok melihat ini ada indikasi ya gerakan mahasiswa mulai marak, tetapi jangan lupa kita juga menangkap satu indikasi gerakan-gerakan yang mendukung pemerintah secara membabi buta itu juga sedang disiapkan gitu loh, bro. Ya, di berbagai daerah, ada di Blora kalau kita lihat videonya, ada di Cirebon, bahkan berdasarkan investigasi dari majalah Tempo, gerakan-gerakan itu ternyata diciptakan di dalam sebuah gerakan bawah tanah yang dikelola oleh kalangan istana. Nah, ini kok saya melihatnya ini mengerikan ke depan ya. Dalam arti gerakan penolakannya semakin marak yang dimotori oleh BM. Di sisi yang lain, gerakan-gerakan pembelaannya juga dikonsolidasi. Ini kita ini sedang apa gitu loh. Saya kok khawatir kalau seandainya gerakan mahasiswa ini tidak bisa disesuaikan ya, tidak bisa dikendalikan loh. Ini kan nanti mereka akan diancam dengan ancaman kekerasan oleh massa juga gitu loh. Nah, ini yang saya kira harus dicermati ya. Kalau modelnya seperti ini, saya khawatir ini akan terjadi pembelahan yang lebih dalam lagi, dan saya kira kita yang rugi ya, kita semua yang rugi. Jadi ada semacam adu domba gitu Bang ya, antara elemen di masyarakat ya saat ini. Ini yang kita lihat, ini yang kita cium, ini yang kita coba proyeksikan, dan kalau ini tidak tidak terselesaikan dengan baik, bisa jadi ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan terjadi pembelahan itu. Saya tidak tahu motifnya apa, tetapi yang jelas saya ingin sampaikan di awal, kalau orang yang merancang itu motifnya jahat. Ya, motifnya menciptakan instabilitas yang pada akhirnya pemulihan ekonomi kita ini jadi terlambat gitu loh. Jadi rakyat tuh makin susah dari yang begini-begini. Mesti ada langkah cepat berarti Bang ya, kalau saya lihat konsolidasi lah seluruh elemen bangsa ini ya, biar ini semua nggak terjadi gitu ya, pembelahan yang semakin mendalam ini. Gimana menurut Bang? Saya kok merasa pembelahan ini harusnya dihentikan, dan yang punya peranan untuk menghentikan itu adalah presiden dengan menghentikan segala wacana penundaan 3 periode. Selama presiden dan orang-orang dekat istana masih melakukan gerakan bawah tanah untuk mendukung 3 periode, selama itu pula potensi pembelahan itu semakin besar. Nah ini untuk para tokoh nih, para tokoh kritis ya. Para tokoh kritis ini saya lihat ada yang ingin bergabung dengan mahasiswa. Nah justru apakah ini istilahnya justru akan menodai, walaupun sebetulnya mempunyai visi yang sama, tujuan yang sama ya. Kemudian mereka ingin bergabung bersama mahasiswa untuk bisa menyuarakan aspirasi yang sama. Apakah ini baik ya, sebagai bentuk persatuan, menyuarakan yang sama, ataukah ini justru akan mendistorsi kemurnian dari mahasiswa sendiri sehingga akan diprasangkai begitu?
Kalau misalkan ini berarti posisi para tokoh ini harus seperti apa? Apakah harus gabung ataukah membuat format yang lain ya untuk menyuarakan aspirasi? Gimana? Saya kira para tokoh pemimpin masyarakat ya yang informal ini perlu segera ya di bulan Ramadan ini untuk pertama menimbang dulu situasi yang ada sekarang ya. Sekarang kita timbang dengan secara seobjektif mungkin ya. Ini kita banyak faktor, ada faktor COVID, ada faktor Ukraina, Rusia, ya ada faktor daya beli yang turun. Ini dianalisis dulu, kemudian diambil satu kesimpulan. Ini nih kita ini sedang ya sebenarnya dalam kondisi yang tidak baik. Ya, dan kondisi itu real dirasakan oleh masyarakat, terutama masalah ekonomi. Ya. Kalau begitu kesimpulannya, maka para tokoh-tokoh ini bisa bersatu untuk menyuarakan satu aspirasi yang sama. Tolong dong, tuntaskan masalah ekonomi dong. Ya kan? Nah, jadi yang kita terima ini kita kalau bicara persepsi publik kadang-kadang ini mainan para buzzer, seolah-olah negara ini tidak baik-baik saja. Tapi selama buzzer itu terus bekerja membohongi, itu sebenarnya sedang membohongi diri dia sendiri. Karena kesusahan itu dirasakan langsung di tengah-tengah masyarakat hari ini. Nah, saya kira ya orang katanya baik, puas itu kan persepsi buzzer aja yang mengisi para buzzer. Tapi kalau kita tanya satu persatu ya, orang tua kita, tetangga terdekat kita, bagaimana ekonomi saat ini, Bu, Pak? Mereka akan mengatakan ini sulit. Ya. Dan saya kira kalau ini kesimpulannya, ini harus dibuat satu kekuatan besar ya, kalau perlu mendukung gerakan-gerakan moral untuk menyuarakan. Jadi begini loh, pemerintah ini punya satu apa istilahnya, kemewahan untuk mengatasi ekonomi dengan baik. Yaitu kita masih punya cukup APBN ya, pendapatan kita meningkat karena harga sawit dan harga batubara meningkat. Karena pemerintah punya kemewahan, gunakanlah kemewahan itu untuk melindungi rakyat. Bukan dengan misalkan isu-isu pemindahan ibu kota. Ya kan, anggarannya dialihkan ke sana. Ya, itu menjadi hal-hal yang tidak logis gitu loh. Sementara kita tahu para pengusaha-pengusaha ini kan sedang negatif mereka income-nya akibat COVID. Jadi mereka senang dengan situasi sekarang, senang dengan situasi harga-harga naik. Karena mereka, para produsen ini kan membeli dengan harga murah dari petani murah, dari semuanya murah. Nah, mereka ingin mengkompensasi kerugian 2 tahun kemarin, 2020 dan 2021 hari ini. Nah, ini kan salah kaprah. Negara itu harusnya pintar gitu loh melihat situasi seperti ini. Betul. Jadi amat sangat disayangkan ya kalau misalkan tidak ada upaya untuk mendengarkan, mengakomodir apa yang menjadi aspirasi dari para mahasiswa ya. Karena itu memang benar-benar murni faktual dari kondisi negara ini. Ya, Bang Mus. Iya, saya sih ngelihatnya apa ya? Di satu sisi kita terus diharapkan untuk punya harapan ya. Tapi kalau ngelihat apa yang terjadi kan kayak kita jadi ini udah nggak ada harapan ya sebetulnya. Karena misalnya tadi kita bicara tentang subsidi yang dicabut gitu ya. Ada subsidi yang dicabut dan lain sebagainya. Kenaikan harga-harga. Tapi ada proyek-proyek juga yang proyek ambisius kayak IKN misalnya, pemindahan IKN. Yang juga kan sebetulnya secara studi kelayakan kita nggak tahu. Bahkan orang-orang yang mau modalinnya mundur gitu kan. Ini kan juga jadi masalah juga Bang. Saya tertarik dengan pernyataan mahasiswa gitu ya. Jadi justru pemilu ini adalah harapan mereka agar terbebas istilahnya terlepas dari permasalahan yang sekarang terjadi. Karena untuk saat ini harapan itu tidak ada begitu. Jadi justru mereka menaruh harapan kepada pemimpin berikutnya. Makanya kalau misalkan pemilu itu diundur atau pemilu itu atau presiden itu diperpanjang, yang ada malah keputusasaan yang berkepanjangan. Semakin nggak ada harapan. Menarik saya statementnya. Gitu. Gimana betul. Menurut Bang pemilu itu justru jalan keluar gitu. Iya.
Gimana Bang? Ya harusnya IKN ini segera ya ikutilah nasihat dari para kalangan akademisi ya, dari para orang-orang yang sedang menggugat ini di MK. Ini kan mereka juga kan nggak punya kepentingan apa-apa gitu ya. Ini memang tidak layak. Kenapa? Investornya mundur ya. Nah, setelah SoftBank Jepang itu ada 2 konsorsium, tidak disebutkan namanya, tetapi saya bisa menduga itu adalah Emirat Arab dan Saudi Arabia. Kemudian kita ditawarkan satu informasi, katanya perusahaan Elon Musk, Tesla itu akan masuk berinvestasi. Ya, tapi kita nggak tahu gimana perkembangannya. Intinya kemudian ada juga dana urunan, dana crowdfunding, filantropi dan sebagainya, yang kemudian itu diciptakan seolah-olah ini satu pembiayaan yang keren begitu loh, sehingga kemudian orang harus terlibat berpartisipasi gitu loh. Ya, kita aja waktu kapal selam tapi Manggala itu tenggelam, kita ingin sekelompok orang ingin membeli kapal selam dengan crowdfunding. Patungan. Iya, patungan kan. Itu kan nggak bisa. Walaupun itu ada momentum, itu aja nggak bisa. Kenapa? Ya karena dana itu nggak bisa dana mengharapkan dari masyarakat. Masyarakat kita ini lagi susah. Karena itulah kenapa nggak bisa gitu. Nah, karena kita lagi susah, buat apa gaya-gayaan membangun IKN gitu. Kata ini saya Bang, ingat perkataan Wagub Kaltim ya. Gimana kok? Aja lagi berita terakhir itu katanya Cina bersedia katanya. Nah, ini saya mau masuk gimana? Ini pembahasan serius ini. Jadi sejak awal kita kok menangkap IKN ini katanya Jepang lah, Saudi Arabia lah, Uni Emirat Arab lah. Saya itu udah katakan mereka ini ya, negara-negara mereka ini kan kita tahu datanya itu kan, ada berapa sih pendapatan per kapita mereka, berapa reserve internasional mereka, itu nggak ada yang cukup kuat selain China. Jadi sejak awal saya sudah menangkap karena dari cadangan reserve-nya China itu sangat banyak ya, hampir 2 billion US dollar, melampaui kita aja kan cuma sekitar 130-an gitu loh, hampir 10 kali lipat dibandingkan kita. Nah, China itu punya kepentingan. Satu, kepentingannya adalah bagaimana devisa ya yang mereka miliki yang besar itu bagaimana mereka investasikan negara ya. Kenapa mereka harus berinvestasi? Karena mereka sudah menghitung untuk membiayai penduduk Cina yang besar itu, maka Cina sudah menghitung nggak bisa kita, menurut Cina ya, mengharapkan ekonomi dalam negeri. Makanya mereka berekspansi ke negara-negara lain. Ya, ekspansi itu bukan dilakukan oleh pengusaha, tidak. Ini dilakukan secara sinergi, koordinasi dan diorkestrasi oleh pemerintah Cina. Jadi pemerintah Cina itu sudah melihat bahwa kalau dia ingin memperkuat perdagangannya di Laut Selatan, Laut Cina Selatan, maka dia harus punya negara partner di daerah itu, termasuk Indonesia. Dan kenapa kemudian dipilih Kalimantan? Ya karena mereka tahu Kalimantan itu cukup mudah diakses dibandingkan dengan Jawa. Jadi kalau mereka nanti akan mengirim sumber daya TKA dari China, itu jauh lebih murah, jauh lebih dekat ke Kalimantan daripada ke Jawa gitu. Dan mereka terus menerus berinvestasi, bukan investasi uangnya saja, mereka berinvestasi juga bersama dengan tenaga kerja asingnya, tenaga kerja mereka gitu pindahkan. Jadi ini kok Indonesia ini kayak dijadikan apa ya, kayak kita ini nggak ngerti apa geopolitiknya China, padahal kita ini negara besar ya, negara yang harusnya memastikan tidak ada warga negara lain yang numpang hidup dari kekayaan kita. Jadi kita tidak mau dijadiin sapi perahan begitu loh, seperti model penjajahan kolonial dulu. Cuma sekarang ini iming-imingnya investasi, tapi sebenarnya sumber daya kita yang diserap, kita tidak mendapatkan manfaat yang banyak dari sumber daya yang kita miliki gitu. Ya, jadi kembali ya tadi kita masih punya harapan ya sama suara mahasiswa nih Bang ya, untuk saat ini bahwa ya kita nggak tahu lah, ada beberapa tuntutan ya yang disampaikan mahasiswa, ya salah satunya mungkin tadi ya pemilu ya.
bahwa pemilu ini ya harapan kita. Kalau sampai harapan yang tinggal satu ini juga ditunda, berarti kan nggak ada harapan sebetulnya Indonesia ini berubah. Betul. Itu menyangkut ini IKN tadi. Ini kan sudah banyak disuarakan nih tentang tolak investasi asing di ibu kota negara. Kalau kita kan mungkin tolak untuk pemindahan ibu kota ya. Nah, ini gimana Bang? Gimana maksudnya Bang Eko? Ya kan belakangan itu ada beberapa WA group yang saya ikuti, itu ada yang menyuarakan tolak investasi asing di ibu kota negara gitu. Nah, sementara di kalangan yang lain tolak pemindahan IKN gitu kan. Nah, ini ada dua suara yang berbeda begitu. Tapi istilahnya yang satu mungkin masih ada dukungan ya. Yang satunya mungkin memang sangat sama sekali tidak mendukung. Ini gimana Bang melihat ini? Ya, dalam perspektif kebijakan publik ya tidak ada satu kebijakan yang hitam dan putih ya. Jadi semuanya itu pasti ada kritiknya. Sebagus-bagusnya kebijakan pasti ada. Hilang ya koneksinya? Halo? Hilang koneksi. Oh, ya. Ya, sambil menunggu Bang. Ini mengembang ya, mengembang. Ya, kemarin tadi saya mau menyampaikan, kemarin kan ada statement dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur ya, kalau nggak tidak salah, yang mengatakan gimana orang mau crowdfunding untuk bikin IKN gitu. Beli minyak goreng aja susah, mahal. Ya, emang mungkin rasionalitas dari penguasa negara ini yang harus diperbaiki. Ya, sebetulnya kan masyarakat itu nggak bodoh. Masyarakat itu mereka mempunyai banyak kalangan terpelajar. Tidak semua bisa didikte dan dibodohi begitu. Selamat datang kembali, Bang Matnur. Iya nih, kok tiba-tiba HP laptop saya teristrat, Bro. Oh, iya. Oh, gitu. Ya, silakan lanjutkan. Teristrat begini nih. Maaf ya, maaf. Oke, silakan lanjutkan, Bang. Iya, tadi sampai mana? Jadi saya ulang ya sedikit ya. Dalam perspektif kebijakan publik itu tidak ada kebijakan hitam dan putih, yang ada adalah di antara itu ya. Nah, kebijakan itulah yang kemudian bisa diberikan dikasih komentar ya, dikasih kritik gitu. Sebagus-bagusnya kebijakan itu pasti ada kritiknya. Ya. Hanya kebijakan Tuhan saja yang tidak ada kritik, karena Tuhan Maha Kuasa kan. Sisanya di luar itu semua kebijakan makhluk, dia bisa dikritik. Nah, terkait mengenai IKN ini kan gini loh. Selama ini kita ini mengkritik IKN ini dalam menggunakan satu kriteria rasionalitas. Ya, dalam rasionalitas kita itu mengatakan bahwa pembangunan IKN itu tidak tepat tahun ini 2022, 2023 sampai 2024 karena tahun ini kita masih dalam pemulihan ekonomi. Tapi kan ada kelompok-kelompok yang memaksakan, Bro Eko. Nah, disitulah kelompok yang memaksakan itu kemudian kita analisis kenapa sih kok memaksakan diri. Pertama, ada janji dari pemerintah Cina misalkan ingin membiayai. Ya kan? Nah, kalau itu janji itu ada, sampaikan aja ke publik, ini loh ada janji dari pemerintahan Cina. Nah, kita akan bertanya, ngapain pemerintahan Cina menjanjikan seperti itu? Apa kepentingan pemerintahan Cina? Kira kepentingan Cina itu mengganggu kepentingan nasional kita? Tidak. Kalau itu mengganggu kepentingan kita, nasional interest kita, itu harus kita tolak ramai-ramai, meskipun ketika misalkan kepentingan Cina goal itu, mungkin ada segelintir orang yang menikmatinya. Tetapi berdasarkan national interest, itu merugikan, ya harus kita katakan itu merugikan gitu loh. Dan saya kira IKN ini ya secara kita tidak masuk dalam geopolitik ya, karena saya memahami tentang apa betul Cina ingin berinvestasi. Kalaupun betul, berapa jumlahnya kita ingin tahu juga. Apa ini cuma berita-berita ya, berita-berita untuk menyenangkan saja supaya
IKN ini berdiri gitu kan. Tapi kalau seandainya memang Cina akan berinvestasi, kita ingin tahu berapa banyak yang dia ingin investasikan dan apakah ada tenaga kerja asing yang ikut di dalamnya. Kalau ada, itu bahaya kalau menurut saya. Itu mengganggu nasional. Karena ini yang sedang kita bangun adalah ibu kota. Tidak boleh ada intervensi. Nanti kita utang budi sama negara lain. Kalau kita utang budi sama negara lain, nanti kebijakan negara kita ke depan diatur oleh negara itu. Kita tidak lagi independen. Nah, itu berbahaya. Jadi sangat berbahaya Bang ya masalah pemindahan ibu kota ini dengan modal asing misalnya. Saya ingin katakan bahwa pembangunan IKN ini akan berbahaya manakala dana asing yang terlibat di dalamnya itu dominan dibandingkan dana kita. Dan ini kok kecenderungan kalau pemerintahan Cina ini ingin investasi dan investasinya ini adalah investasi yang cukup besar, saya kira ini bukan lagi national interest yang kita kejar, tetapi sudah China interest. Dan kalau begitu kita harus lawan rame-rame karena kita ini punya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kita tidak mau interest kita terganggu karena interest negara lain begitu. Menarik sekali ya. Istilahnya materinya tidak jauh-jauh dari itu ya. Ya karena mungkin itu yang hot lah. Kalau negara tidak dikelola orang yang sophisticated begini bro, Bang. Makanya Bang Mustafa, Bang Eko yang punya pemikiran sophisticated ini harus berani mengatakan berikan saya negara, saya akan kelola dengan baik gitu loh. Mintanya ke siapa Bang? Ya ke rakyat lah, kan rakyat yang punya kekuasaan kan? Ya. Ya, jadi 2024. Oke, Bang. Harapannya ini ya, kita berharap ada perubahan lah ya. Pemilu jangan ditunda lah, presiden jangan ada wacana yang aneh-aneh ya, untuk memperpanjang periode. Ya, saya kira sudahlah, kita sudah menikmati ya pemerintahan yang sekarang. Suaranya hilang, Bang. Halo? Ada ya? Ada. Tapi ya kita harus berani bilang bahwa kalau kita ingin perubahan ya perubahannya lakukanlah dengan cara yang damai, yang konstitusional. Maka perubahan damai dan konstitusional itu yang melalui 2024. Jadi kalau ada orang yang tidak mau 2024 berarti dia tidak mau perubahan yang damai dan konstitusional gitu loh. Kalau dia ingin memperpanjang berarti dia ingin menciptakan ketidakstabilan dalam sosial kita dan politik kita. Itu yang kita harus lawan, saya kira Mus. Siap. Mungkin semakin cukup panas nih ya, pembicaraan kita sore. Itu, iya. Semakin panas nih. Ini puasa ngerem-ngerem dikit ya. Ya makanya kita nih di bulan Ramadan meskipun kita berpuasa ya kan dan juga kita kemudian harus peka terhadap lingkungan ya kan. Harus situasi yang sedang ada. Maka kita juga perlu di bulan Ramadan ini saya kira ya kita perlu meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doa supaya negeri kita ini ditunjukkan jalan yang benar. Ya, supaya orang-orang yang berkuasa ini memiliki satu kesadaran bahwa saya ini lagi berkuasa, saya harus membela kepentingan nasional, kepentingan rakyat Indonesia. Ya kita doakan seperti itu, Mus. Amin. Ya, insya Allah Bang. Sama-sama kita berdoa lah. Insya Allah. Oke, mungkin cukup ya untuk diskusi kita sore hari ini. Itu sudah hampir 1 jam ya. Nggak terasa. Makasih Bang Matur ya kesempatannya sore hari ini ngobrol jangan salah arah edisi Ramadan. Makasih Bro Eko. Kita cukupkan ya. Mustafa ya. Terima kasih Bro Eko ya. Kita mau buka puasa bareng nih kayaknya nih. Oh ya gitu, siap. Gas. Oke ya, saya cukupkan ya. Baik. Diskusi kita hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mus, makasih Mustafa, makasih teman-teman semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.